Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang teorema sumbu sejajar atau dalil pergeseran. Ini merupakan bagian dari materi momen inersia, kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya kita menghitung momen inersia dan jari-jari girasi ketika ada sebuah bidang, kemudian bidang tersebut ada sumbunya dan sumbunya itu melekat pada bidang. Kita sudah belajar bagaimana cara menghitung momen inersianya dan menghitung jari-jari girasinya. Nah, sekarang kalau tadi bendanya itu melekat pada sumbunya, nah untuk kasus ini itu bendanya terpisah dengan sumbu. Terpisah dalam artian ada jarak di sana. Jadi kalau di sini jika momen inersia I terhadap sumbu yang melalui pusat gravitasi atau titik berat benda tersebut diketahui, maka dapat dituliskan harga I terhadap sumbu lain yang sejajar dengan sumbu tersebut dengan jarak tertentu. Ini adalah penurunan rumusnya. Jadi misalkan ini adalah bendanya atau bidangnya. Bidangnya seperti ini. Kemudian A ini adalah sumbunya, A ini adalah sumbu. Tentu jarak dari sumbu ke benda ini memiliki jarak. Dan di sini dilambangkan dengan L. Jadi jarak sumbu terhadap pusat gravitasi benda atau titik berat benda itu jaraknya dilambangkan dengan L. Sehingga sedangkan M ini massa pita PG. Jadi ini kalau kita mau mendapatkan rumusnya untuk mencari momen inersia. Jadi ini A, kemudian AB ini adalah sumbunya. Bagaimana caranya kita mencari momen inersia benda tersebut terhadap sumbu ABB. Ini di bawah ini B, gak terlihat di sini. IAB, maka kita bisa menggunakannya dengan rumus IAB sama dengan IG. IG itu adalah momen inersia benda terhadap pusat gravitasinya. Jadi momen inersia benda terhadap pusat garis yang melewati pusat gravitasi yang sejajar dengan sumbu. Berarti di sini ditambah ml kuadrat. M itu adalah massa bendanya, sedangkan L itu adalah jarak sumbu terhadap pusat gravitasi benda atau jarak sumbu terhadap titik berat benda. Itu adalah dilambangkan dengan L. Sehingga rumus secara umum IAP sama dengan IG plus ML kuadrat. Nah, misalkan di sini ada sebuah soal, teman-teman. Jika suatu keping persegi panjang berukuran 20 kali 10 cm dan bermassa 2 kg. Tentukan I ini momen inersia terhadap sumbu yang terletak pada jarak 5 cm dari sisi 20 cm serta nilai jari-jari girasinya. Jadi kita diminta untuk mencari momen inersianya sekaligus jari-jari girasinya. Ukuran bendanya itu berbentuk persegi panjang 20 kali 10. Masanya sudah diketahui 2 kg. Kalau misalkan masanya tidak diketahui, kita dekati dengan menggunakan luasan dari benda tersebut. Oke, kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Oke. Nah, jadi gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada persegi panjang ukurannya 20 kali 10. Kemudian jaraknya terhadap benda itu 5 cm sebetulnya. Jadi dari sini ke ujung itu 5 cm. Tapi karena kita ingin mencari L, L itu sampai titik berat benda, maka ini 5 ditambah setengah lebar lingkarannya, berarti kan setengah kali 10 sama dengan 5, berarti menjadi jaraknya menjadi 10 cm. Seperti itu. Maka ini adalah jarak dari sumbu terhadap pusat gravitasi. Maka rumus umumnya kan ini, IAB sama dengan IG ditambah ML kuadrat. Maka langkah awal yang harus kita hitung itu adalah IG. IG ini. Di sini IG adalah momen inersia terhadap garis yang melewati pusat gravitasi dan sejajar dengan sumbu. Berarti kita mencari momen inersia yang sumbunya ini, yang di tengah ini, sumbunya ini, yang melintang ke atas bawah ini. Maka kalau kita kembali ke rumus
momen inersia pada persegi panjang, kita akan dapatkan bahwa rumusnya itu adalah ml kuadrat per 12. Kalau kita lihat kembali di rumus momen inersia untuk persegi panjang, maka ini ml kuadrat per 12. M besarnya itu masanya, maka kita langsung menghitung dengan 2. Kemudian L kecil itu sebesar 10 kuadrat per 2. 10 ini yang dimaksud itu adalah lebar yang ini 10 nilai ini yang nilai 10. 2 kali 10 kuadrat dibagi 12 sehingga IG-nya 100 dibagi 6. Itu adalah IG-nya. Baru kita lanjut hitung IAB. IG-nya momen inersia pusat gravitasi kita sudah ketahui 100 per 6 ditambah M. M-nya itu berapa? M-nya 2 kilo. Kemudian L besar. Jadi L besar di sini berbeda dengan L kecil ini. Kalau L besar ini jarak sumbu terhadap pusat gravitasinya 10. Berarti kita hitung 2 kali 10 kuadrat didapatkanlah momen inersia terhadap AP itu 216,67. Itu adalah momen inersianya. Jari-jari girasinya berapa? Jari-jari girasinya R atau bisa juga dilambangkan dengan K, itu sama dengan akar I per M. Akar I per M. Kalau teman-teman lihat modul, rumus jari-jari girasi itu I per M. Akar I per M. I-nya 216,67. M itu adalah massa, itu tinggal dibagi 2. Hasilnya 10,4 cm. Itu adalah cara kita menghitung momen inersia benda dengan menggunakan dalil sumbu sejajar. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah contoh yang lebih kompleks. Jadi kalau tadi itu satu benda atau satu bidang, dan kemarin juga teman-teman belajar satu bidang bentuknya persegi panjang sendiri, kemudian bentuknya segitiga sendiri. Maka kalau ini adalah bentuk yang lebih kompleks. Jadi misalkan ada sebuah benda seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Maka kalau kita diminta untuk menghitung jari-jari girasinya, cara yang paling mudah untuk mengerjakan bentuk ini adalah dengan cara membaginya beberapa bagian. Bisa dibagi menjadi 2 bagian, bisa dibagi menjadi 3 bagian, bisa dibagi menjadi 4 bagian, dan seterusnya. Yang intinya itu memudahkan kita di dalam menghitung momen inersia. Nah, kita lihat. Jadi di sini ada jarak dari sini ke sini itu 9, kemudian ini 2, sini ke sini itu 10. Kemudian kita diminta mencari momen inersianya terhadap sumbu FF ini. Maka cara yang paling mudah itu adalah kita membaginya menjadi 2 bagian. Ini bagian 1, kemudian ini bagian 2. Ini sebetulnya soal latihan di modul. Di modul kalau teman-teman buka modul di halaman 214 akan ketemu soal seperti ini. Jadi hitunglah momen inersia IFF. Maka langkah pertama kita menghitung satu persatu. Kita menghitung momen inersia yang pertama. Berarti kita menghitung momen inersia untuk gambar 1. Nah, untuk gambar 1 ini momen inersianya sumbunya itu berarti sudah melekat ke bendanya atau ke bidangnya sudah melekat. Berarti kita menggunakan rumus standar yang ada di modul, langsung nggak perlu menggunakan dalil sumbu sejajar, tinggal kita hitung aja. Hitungannya adalah ketemu rumus LB pangkat 3 per 3 karena sumbunya ada di bawah sini ya. LB pangkat 3 per 3, L-nya itu adalah 3 ini, kemudian B-nya itu 10, sisi sampingnya itu 10. Jadi yang paling penting itu L itu adalah sisi bawah, B itu sisi samping ya. Tinggal kita hitung LB pangkat 3 per 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Itu momen inersia gambar 1. K-nya gimana? K-nya seperti saya jelaskan kemarin, jari-jari girasinya B akar 3. B-nya tadi 10, 10 akar 3. Itu adalah gambar 1. Gambar 2-nya gimana? Gambar 2-nya. Gambar 2, teman-teman perhatikan baik-baik. Gambar 2 ini
ada jarak terhadap sumpunya. Jadi ya ada jarak dari sini ke sini terhadap sumpu. Jadi tidak melekat sumpunya seperti gambar. Kalau gambar satu ini kan melekat sumpunya. Kalau gambar dua ini ada jarak, tidak melekat. Maka kita menggunakan dalil sumpu sejajar atau dalil pergeseran. Maka kita gunakan IG plus ML kuadrat. IG plus ML kuadrat. Teman-teman perhatikan baik-baik. IG itu adalah momen inersia terhadap sumpu yang melewati pusat gravitasi dan sejajar dengan sumpu utama. Berarti yang kita hitung adalah momen inersia yang melewati pusat gravitasi. Jadi ini sumpunya. Sumpunya ada di tengah-tengah sini. Ada tengah-tengah sini, melintang ke sini ya. Nah, rumus yang didapatkan apa? B pangkat 3 kali L per 12. Nah, kemudian ditambah ML kuadrat. Nah, M kita nggak tahu, nggak diketahui di gambarnya, masanya tidak diketahui di soal. Maka kita dekati dengan menggunakan rumus luasan persegi panjang. Kita hitung B kali L. B-nya 2, kemudian L-nya 9, 2 kali 9, 18. Berarti luasnya 18 atau masanya itu 18. L-nya berapa? L itu adalah jarak terhadap sumpu terhadap pusat gravitasi dari benda tersebut. Nah, ini kan jarak dari sini 10. Pusat gravitasinya ada di tengah-tengah sini. Kalau tengah-tengah sini kan berarti setengah dibagi 2, 1. Berarti tinggal dijumlahkan 1 ditambah 10 sama dengan 11. Seperti itu. Berarti L-nya itu 11. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya 2 pangkat 3 kali 9 per 12, 18 kali 11 kuadrat, hasilnya 2184. Berarti momen inersia untuk benda 2 atau gambar 2 itu 2184. K-nya gimana? Rumus jari-jari kirasi itu kan akar I per M. Jadi kita tinggal masukkan 2184 per 18, 11,01. Itu perbagian gambar. Yang diminta itu adalah keseluruhan dari gambar ini. Caranya bagaimana? Ya untuk menghitung momen inersianya kita tinggal menjumlahkan momen inersia gambar 1 ditambah momen inersia gambar 2. Berarti IFF total itu sama dengan I1 ditambah I2. 1000 ditambah 2184, hasilnya 3184. Berarti momen inersia terhadap sumbu FF itu adalah 3184. Jari-jari kirasinya gimana? Tinggal dimasukkan ke rumus akar I per M. I-nya 3184, M-nya M ini adalah massa total. Massa luasan pertama itu berapa? 30 ditambah 18 adalah 48. Maka hasil jari-jari kirasinya adalah 8,14. Jadi itu adalah hasil dari soal ini yang ada di buku halaman 214, soal yang F. Hasilnya IFF-nya 3184, KFF-nya atau jari-jari girasinya adalah 8,14. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang momen inersia, mulai dari dalil sumpu sejajar dan contoh soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.